Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bu Sriati. Saya dari SMK Yapalis Krian Kabupaten Sidoarjo, CGP Angkatan ke-7. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Latar belakang aksi nyata saya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun kehidupan. Benih-benih yang disemai dan ditanam oleh petani adalah anak-anak didik kita. Segala perubahan yang terjadi pada anak tidak lepas dari kodrat alam dan zamannya. Nah, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Pendidikan berpihak pada anak. Anak bukanlah tabula rasa yang bisa digambari sesuai dengan keinginan orang dewasa. Pendidikan menumbuhkan perilaku yang berbudi pekerti, sehingga akan tercermin profil pelajar Pancasila. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya bersyukur dapat melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga merasa senang karena bebas dari salah dan dosa. Untuk menebus kesalahan dan dosa saya akan mengubah pembelajaran saya, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, bebas dari tekanan, pulang membawa keselamatan dan kebahagiaan. Adapun perubahan pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah anak-anak bebas memilih tempat pembelajaran. Belajar tidak hanya dilakukan di kelas saja, bisa dilakukan di depan kelas atau di luar kelas seperti di lapangan, di perpustakaan, di aula, di masjid, dan lain-lain. Sehingga anak nanti akan merasa senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Perubahan selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada murid. Tugas kita selaku pendidik hanya sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anak bebas berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah membuat kesepakatan kelas, menyusun asesmen awal pembelajaran, menjadi tauladan dengan membiasakan berbudi pekerti luhur, menyusun pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai karakter murid, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Menuntun murid mencapai impiannya sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik adalah pengajian kelas, budaya 5S, sholat duha, khatmul Quran, sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat, dan literasi. Sebelum saya melakukan aksi nyata saya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat, menyiapkan RPP dan menyiapkan media pembelajaran. Berikut adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semangat? Kita bantu juga semangat kamu hari ini. Ayo, satu, dua. Ada 3 masuk hari ini anak-anak. Mas, sebutkan
pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami limit secara intuitif. Kami akan menjelaskan tentang limit. Ini adalah sebuah pohon. Anggap saja ini sebuah pohon. Sebuah seseorang yang akan bertemu oleh temannya. Ini adalah seorang yang kedua yang akan bertemu temannya juga. Dua orang ini akan bertemu langsung dengan 20 langkah untuk bertemu dengan titik yang sama. Jelaskan tentang sebuah ilustrasi. Dua orang yang akan bertemu tapi terhalang oleh sebuah pohon yang sangat besar. Jadi seorang ini tidak bisa bertemu karena terhalang oleh pohon. Jarak antara Hani dan wastafel adalah 1 meter. Apabila Hani mendekati wastafel, apakah Hani bisa tepat di titik 1 meter? Hani tidak bisa tepat di jarak 1 meter, karena apabila Hani tepat di jarak 1 meter, maka Hani akan menabrak wastafel tersebut. Sekian dari kelompok kami. Dan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Akbar. Silakan. Jadi hasil diskusi kami dari tabel nomor 2 adalah semakin mendekati kiri hasilnya adalah 5, semakin mendekati dari kanan hasilnya adalah 5. Jadi ini hasilnya sama, yaitu 5. Demikian. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya bagus ya ya. Dari sini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, tolong ada yang mau menyimpulkan anak-anak? Ya? Baginda? Silakan Baginda. Kedua fungsi bisa dikatakan limit apabila limit kiri dan limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri sama dengan limit kanan. Sama gimana? Ya Pak Sinta? Tidak semua fungsi memiliki limit, maka harus dilakukan penyelidikan dan dibuat kesimpulan. Tapi tidak semua limit dan tidak semua fungsi itu mempunyai limit. Betul anak-anak? Supaya kita tahu kalau dia punya limit, harus kita apakan dulu. Harus menyelidiki dahulu dari kiri dan dari kanan. Sangat jelas.
aksi nyata yang sudah saya lakukan antara lain pembelajaran berpusat pada murid sehingga pembelajaran semakin bermakna. Murid akan lebih aktif dan kreatif. Selain itu, melatih murid untuk berkolaborasi, bereksplorasi, dan berkreasi. Pembelajaran juga akan semakin menyenangkan karena murid tidak tertekan tanpa tuntutan. Pulang membawa keselamatan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidara Sudarto, bisa dipanggil dari kelas 12 kita bisa. Dengan model pembelajaran inklusi yang baru ini, kami tidak dituntut untuk melakukan kegiatan belajar cuma di kelas, namun bisa di aula atau di rumah sekolah yang lain. Dan juga tidak dituntut untuk berhitung, namun juga untuk berdiskusi, presentasi, dan juga menyimpulkan suatu masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Sari. Saya rekan mengajar Busri di SMK Yapalistrian. Saya juga mengajar matematika di SMK ini. Menurut saya, pengajaran yang dilakukan Busri sekarang itu sudah sangat bagus dan juga berubah, mengubah pembelajaran kita selama ini yang monoton. Sekarang itu lebih variatif. Jadi anak itu lebih fresh dalam belajar. Anak itu lebih memahami apa yang diajarkan. Jadi Busri itu tidak hanya mengajar anak-anak di kelas, anak-anak juga dibawa ke perpustakaan, anak-anak juga dibawa ke masjid atau ke luar kelas pokoknya, sehingga anak-anak itu pembelajarannya lebih fresh, lebih bermakna, dan lebih menghayati pembelajarannya. Juga Busri juga mengajarkan anak-anak untuk berbudi pekerti yang luhur, jadi nilai sikapnya juga selalu diajarkan Busri di dalam kelas. Sudah itu saja tanggapan dari saya untuk pembelajaran Busri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata saya. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian dalam guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.